Yuk, Pemi, Zerul, Vinka, on cam yuk. Biar kita mulai nih. Nah, yuk Pemi, Vinka. Ya udah, kita mulai dulu ya teman-teman sambil nunggu yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih teman-teman? Masih kuat kan puasanya? Siapa yang udah batal di sini? Zafira gimana Zafira? Zafira masih aman puasanya? Raihana? Raihana Zafira dipanggil siapa nih? Raihana, Kak. Oh, Raihana. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar, Kak. Alhamdulillah. Oke. Uh, Sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara distraksi ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman bisa isi pretest terlebih dahulu ya. Nah, linknya udah dikasih nih sama kakak-kakaknya di room chat nih. Yuk, bisa diisi ya teman-teman 5 menit dari sekarang. Lima menit dari sekarang jadinya 10.23 ya teman-teman. Yuk isi dulu yuk. Sebisanya aja gitu.
Yuk teman-teman, 3 menit lagi ya. Yuk teman-teman, isi yuk. Baru 2 nih yang submit. GC banget. Yang lain ditunggu ya. Yuk 1 menit lagi ya teman-teman. Habis itu langsung di-submit. Yuk teman-teman, udah submit semua ya. Gimana nih? Dari Vinka udah submit, udah 23 nih. Sudah, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, teman-teman. Ya, sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Eka Puspaningrum, biasa dipanggil Eka, dari S1 Akuntansi. Aku sekarang semester 4. Di sini selaku moderator ya, teman-teman. Nah, materi hari ini kan ada piutang dan piutang wesel nih, teman-teman. Nah, di sini ada pematerinya nih, teman-teman. Namanya Kak Hydra. Mungkin Kak Hydra bisa say hello dulu nih, Kak Hydra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya nih? Semuanya baik-baik aja kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Kak.
Oke. Nah, selain Kak Hydra, ada Kak Farhana juga nih teman-teman. Mungkin Kak Farhana bisa say hello juga nih ke kita-kita. Halo Kak Farhana. Iya, halo semuanya. Salam kenal. Semangat terus ya teman-teman buat belajarnya. Oke Kak Farhana. Nah, kan kita juga udah tahu nih pematerinya teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilahkan kepada Kak Hydra ya untuk menjelaskan materinya. Kepada Kak Hydra, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Kakak Eka. Sebelumnya, dari teman-teman nih, ada yang udah tahu belum sih apa sih itu piutang dan apa itu piutang wesel? Ada yang berani nggak untuk jawab? Yuk teman-teman, siapa nih yang udah tahu nih tentang materi ini? Mungkin Khairul Imani bisa bantu jawab apa itu piutang dan piutang wesel? Piutang itu rekening yang timbul akibat penjualan secara kredit. Menurut saya Kak itu Kak. Kalau piutang wesel itu dia seperti piutang tapi dengan perjanjian tertulis. Nah, Kak. Coba bisa diulangi lagi. Kalau piutang itu eh, apa rekening suatu apa ya suatu rekening transaksi akibat penjualan secara kredit. Kalau piutang wesel itu dia istilahnya seperti perjanjian untuk penjualan suatu barang tapi dengan tertulis Kak. Ya, benar banget. Jadi kurang lebih pengertian piutang dari piutang wesel tuh kayak gitu ya. Nah, jadi piutang usaha itu kan merupakan transaksi umum yang menghasilkan piutang itu antara terjadinya penjualan barang atau jasa secara kredit. Betul sekali yang dikatakan sama Khairul Imani gitu. Terus piutang itu cara pencatatannya gimana? Pencatatannya itu piutang dicatat di sebelah debit pada akun piutang usaha. Kemudian pasangannya apa? Pasangannya itu adalah akun penjualannya. Jadi nanti jurnalnya adalah piutang pada penjualan gitu. Nah, piutang ini biasanya diharapkan dapat ditagih dalam waktu dekat, sekitar 30 atau 60 hari. Nah, kemudian piutang ini tuh termasuk golongan aset lancar yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Tuh. Terus kemudian kalau hasil tagih merupakan merupakan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal. Ya, betul juga yang dikatakan Khairul Imani tadi. Selama diharapkan dapat ditagih dalam waktu setahun gitu. Nah, wesel tagih ini biasanya digolongkan dalam aset lancar juga dan dicatat di laporan posisi keuangan. Kemudian wesel tagih ini biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari gitu. Kalau misalkan piutang usaha itu waktunya 30 sampai 60 hari, nah wesel tagih ini biasanya lebih dari 60 hari. Kemudian wesel tagih juga dapat digunakan untuk melunasi piutang pelanggan. Oke, next. Nah, selain ada piutang usaha sama
piutang wesel, ada juga piutang bunga, piutang pajak, piutang karyawan gitu kan. Nah, piutang ini tuh dikelompokkan secara terpisah di laporan posisi keuangan. Tuh, jadi piutang tersebut tuh diharapkan dari ketiga piutang ini tuh diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun. Pokoknya kalau misalkan dia dapat ditagih dalam waktu 1 tahun itu masuknya ke dalam aset lancar. Terus jika diperkirakan tertagih lebih dari 1 tahun, maka itu digolongkan ke dalam aset tidak lancar dan dilaporkan di bawah pos investasi gitu. Nah, biasanya dalam suatu transaksi piutang itu kan kadang nggak semuanya bisa bayar ya. Gitu, ada yang terkendala gitu kan. Nah, itu disebutnya nanti piutang tak tertagih gitu kan. Nah, di piutang tak tertagih ini tidak ada aturan umum untuk menentukan kapan sebuah piutang dianggap tak tertagih. Terus ada beberapa indikasi bahwa suatu piutang tidak dapat tertagih. Di antaranya itu suatu piutang sudah jatuh tempo gitu. Kayak tadi kan piutang usaha itu jangka waktunya 30 sampai 60 hari gitu. Tapi si perusahaan ini yang beli dagangan kita tuh dia sudah misalkan sudah 120 hari gitu kan belum bayar-bayar gitu. Terus kita udah mau tutup buku juga gitu kan. Itu termasuk salah satu indikasinya gitu bahwa piutang itu tidak dapat ditagih ataupun pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih gitu. Kayak perusahaan ini udah minta ke kayak perusahaan A sebagai penjual dan perusahaan B sebagai pembeli gitu kan. Perusahaan A ini sudah berusaha nih menagih si perusahaan B untuk bayar gitu. Cuman dari merekanya itu nggak ditanggapi gitu loh, nggak ada respon gitu. Terus kemudian ada pelanggan yang pilot. Kemudian juga ada usaha pelanggan tutup gitu kan, karena kan nggak semua perjalanan perusahaan itu mulus ya, bisa aja dia mengalami pilot ataupun usahanya tutup gitu. Terus kemudian ada kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan gitu. Kayak di ghosting lah gitu sama pelanggannya gitu. Next. Nah, yang kedua itu ada metode akuntansi untuk piutang tak tertagih. Di sini ada 2 metode. Yang pertama itu ada metode penghapusan langsung. Yang metode ini langsung mengkredit akun piutang dan akan dicatat sampai piutang pelanggan dianggap benar-benar tidak bisa ditagih. Nah, pada saat itulah si piutang pelanggan akan dihapuskan gitu. Yang kedua ada metode penyisihan atau pencadangan. Nah, metode ini akan menimbulkan akun baru yang efeknya adalah kontra dengan akun si piutang itu gitu. Sampai sini teman-teman kira-kira udah punya gambaran belum nih? Terkait piutang dan piutang tak tertagih. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah, Kak. Kalau gitu kita lanjut ke pencatatannya ya. Mungkin aku mau minta relawan nih untuk bantu aku bacain gitu. Dea Kusuma, bisa tolong bantuin aku nggak? Assalamualaikum, Kak. Iya, waalaikumsalam Dea. Tolong bacain ya Dea, yang ada di PPT ini. Ilustrasi metode penghapusan langsung. Diasumsikan piutang sebesar 4.200.000 atas nama Siska Amalia. Diputuskan tidak dapat ditagih. Ayat jurnal untuk menghapus piutangnya sebagai berikut. Mei tanggal 10, beban piutang tak tertagih pada debit 4.200.000. Piutang usaha Siska Amalia dikredit 4.200.000. Utang Siska Amalia yang telah dihapus pada tanggal di atas lalu dapat ditagih tanggal 21 November.
ayat jurnal untuk mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan, dan penerimaan kas atas pembayaran piutang tersebut sebagai berikut. November tanggal 21, di debit itu piutang usaha Siska Amalia 4.200.000. Untuk kreditnya, beban piutang tak tertagih 4.200.000. Di tanggal 21, posisi debit kas 4.200.000, posisi kredit piutang usaha Siska Amalia 4.200.000. Ya, oke, terima kasih Dea. Nah, jadi gini, di metode penghapusan langsung itu, apabila piutangnya nggak dapat ditagih gitu kan, nanti di akhir periode piutangnya itu langsung dihapusin. Caranya itu dengan mengkredit piutang usahanya. Kan kalau saldo normal piutang usaha itu ada di debit kan. Kalau misalkan dia nanti dikredit berarti jadi hilang gitu kan, jadi nol gitu. Nah, makanya kita bikin jurnal penghapusan piutangnya itu dengan beban piutang tak tertagih pada piutang usaha sejumlah 4.200.000. Tuh. Kemudian apabila si Amalia ini ternyata bisa bayar dan padahal kan piutangnya sebenarnya udah kita hapus itu kan. Jadi kita kembalikan lagi akun piutang usahanya gitu. Kita munculkan kembali. Caranya gimana? Caranya itu piutang usaha pada beban piutang tak tertagih gitu kan. Jumlahnya berapa? Sama kayak awal 4.200.000. Kemudian karena Siska Amalia ini bisa bayar lagi gitu kan. Jadi pas saat pembayaran jurnalnya itu kayak biasa aja gitu. Kas pada piutang usaha sejumlah 4.200.000. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Buat Raihana Zafira, gimana nih Raihana? Ada yang mau ditanyain nggak dari contoh metode penghapusan langsung? Tidak, Kak, cukup dimengerti. Kemudian Vinka, gimana nih Vinka? Paham, Kak. Oke, mantap. Buat Pemi, gimana Pemi? Alhamdulillah, Kak, paham. Oke. Oh iya, ada yang hadir juga nih teman kita, ada Cisa. Gimana Cisa, kira-kira paham gak dari penjelasan yang aku kasih? Oke, katanya Cisa paham teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua itu ada metode penyisihan atau pencadangan. Nah, aku mau minta relawan lagi nih. Ada yang mau mengajukan diri? Boleh saya, Kak? Oke, baik. Sairul Imani, silakan. Selanjutnya, metode penyisihan atau pencadangan diasumsikan karya mandiri memulai operasi pada 1 Agustus. Pada 31 Desember 2015, karya mandiri memiliki saldo piutang usaha 200 juta, termasuk beberapa piutang yang telah lewat jatuh temponya. Berdasarkan industri sejenis, tanggal 31 Desember karya mandiri mengestimasi 30 juta dari piutang usahanya yang tidak akan dapat ditagih. Tapi karya mandiri belum mengetahui piutang pelanggan mana yang dianggap tak tertagih. Oleh karena itu, akun pelanggan tertentu tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan. Sebagai gantinya, akun kontra aset penyisihan piutang tak tertagih dikreditkan untuk mengestimasi piutang tak tertagih. Desember tanggal 31, posisi debit ada beban piutang tak tertagih 30 juta. Posisi kredit ada penyisihan piutang tak tertagih, estimasi piutang tak tertagih sebesar 30 juta. Ya, oke. Makasih ya Cairul Imani. Nah, Ya, Pak. di sini kan perusahaan karya mandiri ini punya piutang usaha sebesar 200 juta gitu kan. Misalkan kayak dari pelanggan A, B, C, D, E gitu. Terus kemudian di tanggal 31-nya karena perusahaan itu takut mengalami kerugian yang sangat besar akibat si
pelanggan-pelanggannya itu tidak membayar piutangnya, maka dia mengestimasikan sebesar 30 juta dari piutang usahanya. Gitu. Jadi nanti pada saat ini tuh si karya mandiri itu membuat jurnal beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih gitu. Sebesar berapa? Sebesar 30 juta gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak terkait metode penyisihan pencadangan? Kak, itu yang 200 juta kemanain Kak? Dicatat apa enggak? Oh ya. Yang 200 juta ini kan merupakan saldo piutang usaha ya, yang awal-awal tuh. Kayak misalkan si perusahaan karya mandiri jual, terus ada yang beli secara kredit gitu kan. Nah, berarti dia dicatatnya tuh kan pas awal gitu. Nah, pas di pencadangan ya, karena takut karya mandiri ini takut beberapa perusahaan itu nggak bayar piutangnya gitu kan. Makanya dia bikin jurnal penyisihan atau pencadangan itu gitu. Jadi yang dicadangin itu yang 30 jutanya itu. Jadi kayak perusahaan itu bikin estimasi lah gitu. Oke Kak, paham. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, di sini tuh ada beberapa kondisi yang bergantung pada situasi gitu kan. Yang pertama, apabila pelanggan tidak bisa membayar dan piutang benar-benar dihapus, itu nanti jurnalnya penyisihan piutang tak tertagih pada piutang usaha, yaitu sebesar 30 juta. Karena kan tadi pas di awal kita udah bikin pencadangan ya gitu kan. Dan ternyata pelanggan ini tuh benar nggak bisa bayar gitu kan. Dan nggak bisa bayar itu sebesar 30 juta gitu. Jadi pas yang kita cadangin gitu. Jadi jurnalnya penyisihan piutang tak tertagih pada piutang usaha gitu. Terus kemudian apabila piutang sudah dihapus oleh perusahaan, namun ternyata pelanggan itu datang dan melunasi hutangnya gitu. Berarti kan piutang yang tadi kan udah kita hapusin nih. Berarti harus kita munculkan kembali dong, ya kan? Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya itu piutang usaha pada penyisihan piutang tak tertagih sejumlah 30 juta gitu. Terus abis itu pada saat si perusahaan ini membayarkan jurnalnya itu sama kas pada piutang usaha sebesar 30 juta. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain terkait dua poin ini? Tiara, gimana nih Tiara? Oh, ada pertanyaan nih di kolom chat. Kalau diambil dari presentase, maksudnya gimana, Kak? Nah, nanti itu tergantung kebijakan perusahaannya ya. Misalkan perusahaannya itu mengestimasikan pencadangan piutang 20% dari total piutang usaha gitu. Berarti kan nanti tinggal 200 jutanya dikali dengan 20% gitu. Nah, jadi nanti nominal di beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang itu sejumlah hasil dari 200 juta dikali 20%-nya itu gitu. Gimana Nani? Oke. Ini kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ini ada piutang wesel atau wesel tagih, ya kan? Ya, pengertiannya itu merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang, yaitu nilai nominalnya. Biasanya disertai dengan bunga pada saat dimintai pada waktu yang telah ditentukan di kemudian harinya gitu. Terus klaim yang didukung oleh wesel memiliki beberapa keuntungan dibanding klaim piutang usaha biasa. Kenapa memiliki beberapa keuntungan gitu kan? Karena kan kalau misalkan piutang biasa itu nggak ada bunganya ya gitu. Nah, kalau di wesel tagih ini nanti ada bunganya. Nah, dengan menandatangani wesel, debitur mengakui utangnya dan bersedia untuk membayar sesuai dengan ketentuan. Oke, next. Nah, ini ada karakteristik wesel tagih.
Ada yang mau bacain, teman-teman? Mungkin Ani nih, bisa kayaknya Ani. Coba Nani. Kayaknya Nani lagi berhalangan nih. Mungkin teman-teman yang lain, ayo siapa yang berani? Tiara, coba Tiara. Iya, Kak. Karakteristik wesel tagih. 1. Ditandatangani pembuat janji disebut maker. 2. Pihak yang berhak menerima uang dari wesel tagih disebut penerima pembayaran. 3. Nilai nominal adalah jumlah saat wesel disepakati di awal. 4. Tanggal penerbitan adalah tanggal saat wesel diterbitkan. 5. Tanggal jatuh tempo ialah saat wesel harus dibayar. 6. Periode wesel tagih ialah periode waktu antara tanggal penerbitan dan jatuh tempo. 7. Tingkat bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan atas nilai nominal pada perjanjian wesel tagih. Oke, makasih Tiara. Nah, jadi ini merupakan karakteristik yang ada pada wesel tagih gitu kan. Kalau teman-teman bingung nih bentuk wesel tagih itu kayak apa sih? Nah, ini kita ada contohnya nih di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh wesel tagih ya teman-teman. Sama kayak yang dibacain oleh Tiara tadi, karakteristiknya itu kan di sini yang sebesar 2 juta itu merupakan nilai nominalnya gitu kan. Nilai nominal itu yang dibacain oleh Tiara tadi gitu kan. Terus kemudian ada juga jangka waktunya gitu. Di sini tertulis 90 hari gitu. Berarti nilai wesel ini jangka waktunya itu 90 hari gitu. Terus ada penerimanya gitu kan. Penerimanya itu adalah PT Pratama. Terus kemudian ada tanggal terbit di sebelah kanan. Nah, wesel ini berarti diterbitkan pada bulan Maret tanggal 16 2015. Terus ada tingkat bunganya. Di sini tingkat bunganya 10%. Terus kemudian ada si pembuat. Nah, wesel tagih ini dibuat oleh Bendahara PT Sentosa. Terus kemudian ada tanggal jatuh tempo. Nah, jatuh temponya ini sampai 14 Juni 2015. Tuh. Oke, next Kak. Nah, di sini ada akuntansi untuk wesel tagih gitu. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau bantu baca? Yuk, gimana nih teman-teman? Kak, itu baca, Kak. Iya, dibaca. Ada yang mau jadi relawan? Boleh, Kak. Silakan Aulia. Akuntansi untuk wesel tagih. 1. Jumlah yang harus dibayar saat jatuh tempo disebut nilai jatuh tempo. 2. Nilai jatuh tempo wesel tagih terdiri dari 1. Nilai nominal atau pokok wesel tagih. 2. Bunga. 3. Menghitung bunga wesel. Bunga sama dengan nilai nominal dikali tingkat bunga dikali periode. Periode 360 hari digunakan untuk penyederhanaan dalam praktik. Sesungguhnya bank dan perusahaan hipotek menggunakan periode 365 hari. Oke, makasih banyak ya Aulia. Nah, jadi di sini ada akuntansi untuk wesel tagih ya kan. Nah, di wesel itu tuh nilainya itu bukan hanya ada nilai nominal aja gitu kan. Nanti tuh ada bunganya juga. Kayak tadi di contoh sebelumnya kan ada bunganya, terus ada nilai nominalnya gitu. Terus nanti ada perhitungannya untuk wesel gitu kan, cara menghitung bunganya gitu. Cara menghitung bunganya nilai nominal dikali tingkat bunganya. Nah, biasanya ini tingkat bunga berbentuk persen.
terus kemudian dikali periodenya gitu. Biasanya tuh periodenya kan bisa lebih dari 60 hari gitu. Oke, next Kak. Nah, di sini ada ilustrasinya ya teman-teman. Contohnya itu PTX menerima wesel tagih 30 hari dengan bunga 12% bertanggal 21 September 2017. Nah, sebagai penyelesaian piutang Nusa Kencana yang telah jatuh tempo sebesar 6 juta itu. Terus kemudian perusahaan mengalihkan piutang menjadi piutang wesel gitu. Berarti 6 juta ini merupakan nilai nominalnya atau nilai pokoknya dari nilai wesel tersebut gitu. Nah, untuk penjurnalannya dari piutang biasa terus kemudian dialihkan menjadi piutang wesel, itu jurnalnya Wesel Tagih Nusa Kencana pada piutang usaha Nusa Kencana sebesar 6 juta. Kemudian saat jatuh tempo, perusahaan akan menerima bunga dan pokoknya itu kan. Terus rumus untuk menghitung bunganya yang udah disebutin tadi yaitu nominal dikali bunga dikali periode. Nah, di sini berarti kan nominal weselnya itu kan sebesar 6 juta gitu kan teman-teman. Terus dikali 12%. Kenapa 12%? Ya karena wesel tagih ini bunganya itu 12%. Terus dikali 30 per 360. Kenapa 30? Karena jangka waktu wesel tagihnya ini sebesar 30 hari gitu. Nah, terus dikali 360 berarti itu kan setahun gitu ya teman-teman. Berarti hasilnya tuh 60 juta. Berarti Nusa Kencana ini dia nanti bakal bayar piutang plus bunganya itu sebesar 6.060.000 gitu. Dari mana? Dari nilai pokoknya ya sebesar 6 juta ditambah dengan bunganya 60.000 gitu. Nah, jurnalnya kayak gimana sih? Nah, jurnalnya itu kas pada piutang wesel dan pendapatan bunga gitu. Kasnya berapa? Ya kasnya itu 6.060.000. Terus kemudian piutang weselnya itu sejumlah yang tercatat, yang pokoknya. Pokoknya piutang wesel itu nominalnya tuh nggak berubah gitu teman-teman. Terus pada pendapatan bunga, kenapa pendapatan bunga? Ya karena PTX ini dia dapat apa ya? Dapat bunga dari hasil wesel tagihnya itu gitu. Gimana teman-teman sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu gak nih? Ayo gimana teman-teman? Ada yang masih dibingungin? Mau nanya, Kak? Boleh, terus. Berarti itu yang 60.000 itu perusahaan dapat ini ya Kak, apa namanya? Pendapat apa sih istilahnya ya? Bunga ya? Iya, benar. Dari si penghutang gitu ya istilahnya. Iya, bener banget gitu kan. Karena kan tadi bedanya piutang usaha sama wesel tagih itu kan kalau piutang usaha kan dia nggak ada bunganya gitu ya. Kayak langsung bayar sejumlah yang ditagihnya itu atau yang ada di fakturnya itu berapa gitu. Nah, kalau wesel tagih ini dia ada bunganya gitu, teman-teman. Oke. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyain lagi? Untuk Tiara, gimana Tiara? Tiara, Raihana, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak terkait wesel tagih ini? Enggak, Kak. Ya berarti next, Kak. Bisa next ya, Kak. Nah, kemudian apabila pelanggan gagal membayar hutangnya pada wesel ini gitu kan,
maka disebut wesel tagih gagal bayar gitu. Karena kan walaupun nih yang pertama kita kan udah kasih opsi ya. Dari penjualan kredit ini kan muncul akun piutang usaha gitu. Terus kemudian ternyata si Nusa Kencana ini lama gitu bayarnya. Terus kita alihin ke wesel tagih gitu kan. Terus di wesel tagih ini ternyata dia nggak bisa bayar juga gitu kan. Nah, terus habis itu perusahaan yang memegang wesel tagih gagal bayar akan memindahkan kembali nilai nominal wesel tagih plus bunga jatuh tempo ke akun piutang pelanggan yang bersangkutan. Nah, jadi nanti jurnalnya itu piutang usaha Nusa Kencana sebesar 6.060.000 pada wesel tagih Nusa Kencana sebesar 6 juta dan pendapatan bunga 60.000 gitu. Jadi tadi kan piutang usahanya udah kita hapuskan ya, kita alihkan ke wesel tagih. Nah, karena dia wesel tagih ini juga gagal bayar, jadi kita alihkan lagi ke piutang usaha gitu. Wesel tagihnya kita hapuskan. Dan bunganya juga kita hapuskan gitu. Karena kan yang awalnya kita harusnya dapat bunga nih gitu kan. Tapi ternyata perusahaan ini tuh gagal bayar gitu kan, jadinya bunganya kita hapusin lagi gitu teman-teman. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak terkait lanjutan ini? Dea, gimana Dea? Ada yang mau ditanyain nggak Dea? Dea, Hinka. Apa katanya? Jadi mungkin kita lanjut dulu ya teman-teman. Next Kak. Nah, di sini ada studi kasus nih teman-teman. Nah, apabila Anda ataupun kita gitu kan merupakan pemilik perusahaan, nah pelanggan kita itu ada PT-PT gitu kan. Terus memiliki piutang sebesar 15 juta. Nah, PT-PT ini masih belum dapat melunasi piutangnya dan meminta kepada kita gitu kan untuk mengalihkannya ke piutang wesel. Setelah kita berdiskusi gitu kan kepada stakeholder lain dan setuju untuk mengalihkannya menjadi piutang wesel gitu kan. Terus kemudian piutang weselnya memiliki jangka waktu tempo selama 60 hari dan bunganya itu 17% per tahun gitu kan. Nah, diminta buatlah perhitungan bunganya dan serta jurnal dan penyesuaiannya gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa nih coba kerjain dulu di rumah gitu kan, pakai kertas. Aku kasih waktu 2 menit deh. 2 menit untuk poin yang A dulu ya, perhitungan bunganya. Gitu. Nanti yang udah boleh raise hand gitu ya. Ya udah 2 menit aku mulai dari sekarang ya teman-teman. Jangan lupa dikerjain.
Oke, udah 2 menit nih teman-teman. Ada yang mau memberanikan dirinya buat jawab yang soal A, perhitungan bunga? Mungkin yang hadir di kampus dulu ya, kita tanya nih. Ada Cisa, Fani, ataupun Ardi gitu. Ada yang Aji gitu kan. Ada yang memberanikan dirinya nggak buat maju? Oke, Cisa nih teman-teman, Cisa mau maju. Oke, silakan Cisa. Hitung perhitungan bunganya dulu ya. Yuk. Oke, Cisa dipersilahkan. Ya kan. Bisa. Bener nggak nih Kak Hedra? Oke, bener nih teman-teman. Hasilnya tuh 425.000 ya. Nah, aku mau nanya nih ke Cisa, kenapa sih dikali 17%? Iya, bener ya teman-teman. Ada yang hasilnya beda nggak nih? Buat Khairul Imani gimana? Hasilnya berapa? Hasilnya sama Kak, 425.000. Oke. Buat yang lainnya? Buat Raihana, Raihana. Sama kok Kak, 425.000. Oke, buat Vinka gimana Vinka? Sama Kak, 425.000. Oke, jadi alhamdulillah dari kalian tuh udah ngerti ya teman-teman. Nah, oke kita lanjut nih ke soal berikutnya. Atasnya kan awal. Nah, ini ada jurnal dan penyesuaian. Jadi teman-teman tugasnya sekarang bikin jurnal sama penyesuaiannya. Ditunggu ya teman-teman. Aku kasih waktu 5 menit deh. 5 menit dari sekarang ya teman-teman.
Gimana nih teman-teman? Udah ada yang selesai belum? Gimana nih, Tiara udah selesai belum nih? Bikin jurnalnya. Kak, jurnalnya pas piutang level pendapatan bunga bukan sih, Kak? Tadi kayaknya dia on mic ya. Ada apa dia? Itu jawabannya yang pas 15 juta piutang level 15 juta pendapatan bunga. Dea, maaf, suaranya putus-putus. Boleh diulang? Kasnya totalnya 15.425, Kak. Untuk di jurnalnya. Iya. $525. 15 juta 425.000. Ya, benar. Terus habis itu apa lagi? Ada jurnal apa lagi? Piutang wesel Ya, itu di sebelah mana? di kredit Ya, berapa? 15 juta. Kita wesel atau wesel tagih ya, Dea. Terus abis itu ada apa lagi, Dea? Pendapatan bunga Ya, berapa? 425 Oke, buat kasnya tadi ditaruhnya di mana? di debit. Ya, bener banget, Dea udah keren nih. Nah, jadi pencatatan jurnalnya tuh kayak gitu ya, teman-teman. Nah, oh ya, ada satu jurnal nih yang belum disebutin sama Dea. Yang tadi, yang peralihan dari piutang usaha ke piutang wesel atau wesel tagih. Itu gimana jurnalnya? Ada yang tahu, teman-teman? Mungkin Raihana bisa bantu jawab. Iya, Kak. Penjurnalan dari pengalihan piutang usaha ke wesel tagih itu gimana? Wesel tagih PT PT di debit 15 juta. Terus piutang usaha PT PT di kredit 15 juta. Ya, benar banget, Raihana. Makasih Raihana sama Dea yang udah bantu jawab. Nah, teman-teman, di sini kan ada penyesuaian juga ya, karena kan kadang jatuh temponya itu melewati jadwal tutup buku gitu kan. Jadi kan harus ada yang disesuaikan gitu. Jadi bunganya itu nanti bakal kita sesuaikan. Jadi penyesuaian bunganya itu nanti rumusnya itu nominal dikali bunganya, terus dikali sama bulan periode yang udah berjalannya gitu kan. Misalkan nih si
PT transaksi ini tuh PT PT itu mau tutup bukunya di 31 Desember gitu kan. Terus jatuh temponya kan 60 hari gitu. Nah, terus dia itu baru berjalan selama 1 bulan gitu kan. Misalkan dibuatnya itu pada tanggal 1 Desember. Berarti kan jatuh temponya itu di tanggal 30 Januari kan gitu. Sementara di tanggal 30 Desember ini kita mau ada tutup buku gitu. Berarti kan harus disesuaikan. Nah, gimana caranya? Berarti caranya itu tinggal 15 juta dikali sama persen bunganya kan tadi tetap 17 juta. Terus kemudian dikali 30 per 360 gitu. Kenapa 30? Karena kan yang sudah berjalannya ini 30 hari nih, dari 1 Desember ke 31 Desember gitu. Nah, jadi kita nyatet duluan nih bunganya gitu ya, tuh sebesar 212.500 gitu. Nah, nanti ini kita jurnal. Gimana jurnalnya? Jurnalnya itu piutang bunga pada pendapatan bunga. Sebesar 212.500 gitu, teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman ada yang masih dibingungin nggak? Kak mau nanya. Ya, silakan Khairul. Oh, yang periode berjalan itu kita pakainya 30 per 360 ya Kak. Maksudnya yang per bulannya kita pakai angka 30 Kak. Iya, kenapa kita pakai 360? Itu kan berarti kita pakai hitungan hari ya. Karena kan 1 tahun itu ada 365 hari. Cuman untuk di apa akuntansi biasanya itu pakai 360 gitu. Terus 30-nya itu dari mana? Kan tadi aku bilang si wesel tagih ini dia diterbitinnya tanggal 1 Desember gitu kan. Terus jatuh temponya tanggal 31 Januari gitu. Nah, jadi 31 Januari. Nah, jadi 30 harinya itu dihitung dari 1 Desember ke 31 Desember. Kenapa 30 hari doang? Kenapa kita hitungnya cuma 1 sampai 31 Desember? Karena di tanggal 31 Desember itu biasanya perusahaan itu melakukan tutup buku. Gitu. Jadi kita hitung penyesuaiannya dulu gitu. Ya, oke Kak. Ya. Buat yang lain gimana nih? Masih ada yang dibingungin nggak? Ya Kak, izin nanya, kan tadi itu kan kasusnya dari 1 Januari sampai 31 ya? Yang 30 hari itu. Dari 1 Desember sampai 31 Desember. Kalau misalkan kasusnya misalkan dia dari Januari ke Maret gitu Kak. Itu ada nggak kasus kayak gitu? Kayak lebih dari 30 hari gitu.
Ya, aku mau nanya Kak, kalau misalkan ada transaksi, dia itu pakai tanggalan misalnya dari Januari sampai misalkan Maret. Nah, misalkan terhitung 60 hari atau 90 hari, itu bisa nggak Kak? Dalam transaksi piutang wesel ini? Nah, buat piutang Nah, buat piutang wesel ini kan dia nggak apa, dia kan fleksibel ya teman-teman jatuh temponya gitu. Bisa aja 30 hari, 60 hari, 90 hari gitu. Jadi buat jurnalnya ini tetap pakainya kayak gini. Cuman kalau misalkan dia nggak pas sama penutupan gitu, pas sama tutup buku, biasanya itu dia nggak pakai penyesuaian, yaitu yang wesel, yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga. Biasanya dia tuh langsung aja ada jurnal penerbitan terus sama jurnal pelunasan gitu. Oke, buat teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak nih terkait piutang sama piutang wesel? Kak, mau nanya boleh nggak? Iya, silahkan, Zihan. 1 Mei itu dia menerbitkan itu sih tahu berapa persen bunganya. Nah, terus di tanggal 1 Juni itu dia minjem lagi weselnya. Nah, itu pas udah di akhir periode gimana ya, Kak? Untuk mendaftarnya sama jurnal di akhir periode. Zihan, suaranya putus-putus di aku. Boleh diulang? Misalnya tanggal 1 Mei itu dia misalkan PT Abadi itu menerbitkan wesel ya Kak. Udah dikasih tahu totalnya dan persennya berapa bunganya. Nah, di tanggal 1 Juni dia mau minjem lagi nih Kak piutang weselnya. Terus udah dikasih tahu jumlahnya dan persenannya. Nah, nanti kalau udah di akhir periode itu gimana ya, Kak? Apakah nanti pendapatan bunganya itu digabung atau seperti apa? Gitu sih, Kak. Itu transaksinya pelanggan itu tetap sama ya berarti? Dan dua-duanya iya, Kak. Dan dua-duanya iya, tetap sama. Dan dua-duanya tetap juga sama tapi jumlahnya beda. Misalkan dari PT Abadi ke PT Parson gitu Kak, misalkan. Itu sebenarnya balik lagi ya, itu bisa berarti kan di pas penyesuaiannya itu cuman di piutang bunga pada pendapatan bunganya aja kan. Nah gitu.
Kalau mau lebih detail itu boleh dipisah gitu kan. Cuman kalau mau disatuin juga nggak apa-apa. Berarti kalau misalkan ditanya pendapatan bunga dari total itu berarti digabung ya, Kak? Karena kan pas di penyesuaian ini, jadi kalian tetap ngitungnya tuh satu-satu dulu gitu kan. Yang transaksi yang pertama sama yang kedua gitu. Terus kemudian di jurnal penyesuaiannya baru nih bunganya itu disatuin gitu nominalnya gitu. Tapi kalian ngitungnya tetap satu-satu gitu. Jadi biar nanti pas di lunasan kita udah punya perhitungannya sendiri gitu. Kalau untuk apa namanya akhir periodenya itu nanti buat pendapatan bunganya dipisah-pisah atau gimana, Kak? Iya buat di penyesuaiannya kan. Iya, Kak. Iya, jadi kalau misalkan nominalnya nih mau digabungin, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu mau bikinnya secara terpisah gitu, dikasih catatan aja di bawahnya kayak piutang bunga pada pendapatan bunga, buka kurung untuk transaksi yang A gitu. Itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan dipisah kan itu lebih terperinci ya. Nilainya itu kayak punya masing-masing gitu. Ini jurnal untuk penyesuaian yang transaksi A, ini jurnal untuk penyesuaian yang transaksi B gitu. Cuman kan sama aja nih jurnalnya, piutang bunga pada pendapatan bunga juga. Gimana Jihan? Oke, Kak. Makasih ya. Ya. Oke teman-teman, karena waktunya udah cukup, kita ada pengisian kuis ya teman-teman. Kuis kan? Nah, teman-teman, kuisnya ini akan dipandu lagi sama kakak moderator, yaitu Eka Puspaningrum. Buat kakak Eka, dipersilahkan. Oke, nah karena sesi tanya jawab sudah habis, selanjutnya kita lanjut ke sesi kuis ya teman-teman. Nah, untuk kuis ini nanti bakalan dikirim lewat room chat Zoom-nya. Nah, nanti pakai nama asli ya teman-teman biar nanti ketahuan nih siapa yang menang. Karena nanti juga ada hadiahnya nih teman-teman. Bentar ya, ntar nih. Tuh, udah ada tuh teman-teman linknya di room chat ya, bisa diklik nih untuk join.
Yuk teman-teman join yuk kuisnya. Ada Dea, Herul, Tiara, Cisa, Raihana, Zihan, Vinka. Yuk siapa lagi ini? Nah, mungkin udah semua kali ya ini. Dia nggak mau ikutan dia. Dia udah belum dia? Oh dia udah deng. Oke udah semua kali ya. Kita mulai aja ya sekarang teman-teman. Start guys. Yuk semangat semangat. Siapa nih? Raihana memimpin. Yo yang teliti ya teman-teman. Pada diskusi juga. Yuk, tipis nih, tipis. Yuk kejar-kejaran nih, ada Raihana, ada Cisa, ada Dea. Oke guys, kejar-kejaran.
3 ada Raihana, juara 2 ada Vinka, juara 1 ada Cisa. Yeay, selamat Cisa. Untuk Cisa, ya gimana nih Cisa? Ya, buruk lagi. Gimana Cisa, gampang nggak kuisnya? Kalau dari diri sendiri, soalnya sih lumayan mudah, soalnya tadi kan udah ada penjelasannya juga di PPT, jadi mudah dipahami sih, Kak. Oke, alhamdulillah ya, berarti merhatiin nih, keren Cisa. Oke, nanti hadiahnya bisa hubungin Kak Zihan Fadila Tiarani ya. Ntar cari aja nomornya di grup gitu. Ntar langsung hubungin aja, tagih aja minta hadiah kuis ya. Oke, untuk teman-teman yang lain ikutin terus distraksi selanjutnya nih biar ntar dapat kuis-kuis selanjutnya lagi. Itu oke. Nah, untuk selanjutnya aku bacain kesimpulan dulu ya teman-teman. Piutang usaha yaitu transaksi paling umum yang menghasilkan piutang. Ialah penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, sedangkan wesel tagih adalah pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal. Nah, ada piutang lain-lainnya seperti piutang bunga, piutang pajak, piutang karyawan atau pekerja. Nah, piutang lainnya ini dikelompokkan secara terpisah di laporan posisi keuangan. Jika piutang tersebut diharapkan akan ditagih dalam waktu 1 tahun, maka digolongkan sebagai aset lancar. Jika diperkirakan tertagih lebih dari setahun, maka digolongkan sebagai aset tidak lancar dan dilaporkan di bawah pos investasi. Yang tadi juga ada 2 metode akuntansi untuk piutang tak tertagih. Ada metode penghapusan langsung, sama ada metode penyisihan atau pencadangan. Nah, mungkin itu yang bisa, mungkin itu saja yang bisa aku simpulkan nih teman-teman. Untuk selanjutnya nih di room chat udah ada daftar hadir sama kuesioner, bisa diisi dulu ya teman-teman untuk daftar hadirnya sama kuesionernya. Oh iya, jangan keluar dulu ya teman-teman. Habis ini kita mau ada sesi vote ya, Ra. Ayo, Rul. Yuk, on cam yuk. Yuk. Yuk, Raihana, Vinka, Tiara, Putri Olivia, Aprilia, Kaputdik, Farhana. Yuk on cam guys. Yuk Vinka, yuk. Yuk. Yuk Tiara, yuk. Yuk Dea, yuk lagi yuk. On cam. Ntar kita foto.
Yuk, dia yuk. Tiara yuk. Kalau udah semua nanti kita foto dulu ya. Oke. Yuk, Tiara yuk. Kita mulai ya, teman-teman. 1, 2, 3. Udah belum kakak-kakaknya? Oke, sekali lagi ya teman-teman. Gaya aja gaya, nggak apa-apa gaya. 1, 2, 3. Nah, oke. Oke, alhamdulillah sudah selesai cara distraksi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Makasih banyak nih buat teman-teman yang udah join distraksi pada hari ini. Semoga besok bisa join lagi ya. Aku tutup ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay. Terima kasih, Kak. See you. Terima kasih Kakak Eka. Terima kasih, Kak. Besok ya. Lu gemoy banget. Sama-sama guys. Terima kasih Kak Haidra.